Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam kajian Human Security, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya kita review dulu apa itu konsep keamanan manusia atau Human Security, yaitu merupakan sebuah paradigma baru dalam konsep keamanan. Dalam konsep keamanan tradisional, fokus keamanan adalah keamanan negara. Dan situasi dianggap aman adalah ketika negara terbebas dari ancaman serangan militer dari luar atau ancaman serangan dari musuh. Nah, dalam paradigma human security, setiap individu dipandang berhak atas berbagai jenis keamanan atau berhak terbebas dari ancaman. Apa saja keancaman yang dimaksud? UNDP telah membuat 7 kategori ancaman terhadap manusia, yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Jadi dalam pendekatan human security, manusia yang hidup di sebuah negara yang damai, yang tidak ada perang, tidak ada ancaman serangan musuh dari luar negeri, sebenarnya belum pasti masuk dalam kategori hidup aman. Jika ia miskin, tidak mampu mendapatkan nutrisi yang cukup, tidak mampu mengobati penyakitnya, artinya ia sebenarnya belum aman, atau istilahnya dia berada dalam kondisi human insecurity. Saat video ini dibuat, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Merebaknya virus ini berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, juga kondisi ekonomi, dan juga membuat kondisi politik di berbagai negara terguncang. Kasus ini merupakan salah satu bukti bahwa konsep keamanan nasional yang fokus pada militer saja tidak cukup. Negara-negara harus menjaga keamanan manusianya. Keamanan nasional tidak bisa terwujud tanpa keamanan manusia. Karena itu, negara wajib melindungi manusia dari ancaman kemiskinan, penyakit, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Pendekatan keamanan manusia merupakan langkah maju yang signifikan dari pendekatan statis atau negara yang patriarki. Maksudnya, pendekatan keamanan yang tradisional menekankan kekuatan negara, kekuatan militer, dan berfokus pada penyiapan persenjataan. Jadi ini adalah pendekatan yang khas laki-laki, karena kita tahu militer atau pasukan yang bertempur umumnya laki-laki. Sebaliknya, pendekatan keamanan manusia atau human security membuka peluang untuk membahas masalah keamanan spesifik pada kelompok tertentu, terutama perempuan. Hal ini menjadi penting karena dalam 7 kategori ancaman yang tadi sudah disebutkan, baik itu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan pribadi atau politik, akan berdampak kepada perempuan dan anak perempuan dengan cara yang sangat spesifik karena perbedaan fisik, emosi, dan material mereka, dan karena ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki. Ini dinyatakan oleh Ulf Kristofferson. Dia adalah koordinator kemanusiaan dalam UNAIDS. Nah, maksudnya begini, di banyak tempat di dunia ini, perempuan dan anak-anak perempuan mendapatkan jatah makan lebih sedikit dari laki-laki dan anak laki-laki. Mereka juga mendapatkan kesempatan ekonomi dan pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki. Akibatnya, ketidakamanan yang mereka alami akan jauh lebih besar. Mereka tidak aman secara ekonomi, pangan, atau kesehatan. Misalnya dalam kasus HIV/AIDS, perempuan dan anak perempuan itu jauh lebih rentan terpapar penyakit tersebut. Kita bisa lihat grafik ini. Ini adalah data orang yang terusir setiap menitnya. Displaced people ini artinya orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya, antara lain karena konflik. Misalnya dalam perang mereka harus melarikan diri ke kota lain. Nah, bisa dilihat pada tahun 2016 per menit ada 20 orang yang harus pergi mengungsi. Kalau dikali 24 jam kali 60 menit, hasilnya adalah 28.800 orang terusir per hari, dan mereka itu setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Secara global diperkirakan 1 dari setiap 3 wanita menghadapi beberapa bentuk kekerasan selama masa hidupnya, dan 1 dari setiap 5 wanita akan menjadi korban pemerkosaan
atau percobaan perkosaan di masa hidupnya. Organisasi Kesehatan atau WHO mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai epidemi di seluruh dunia dan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama. Penelitian telah mengungkapkan bahwa kekerasan antar pribadi adalah penyebab kematian nomor 10 bagi perempuan antara usia 15 sampai 44 tahun. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan survei UNFPA tahun 2016, 1 dari 3 perempuan atau 33,4% perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh partner mereka sendiri atau oleh non-partner selama hidup mereka. Apa saja jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan? Pertama, kekerasan emosional, misalnya menghina atau membuatnya merasa rendah diri atau mempermalukannya di depan orang lain. Yang kedua, kekerasan ekonomi, misalnya tidak memenuhi kebutuhan finansial si perempuan itu atau memaksanya untuk bekerja atau sebaliknya memaksanya untuk tidak bekerja atau mengambil paksa penghasilannya. Dan yang ketiga, kekerasan fisik, misalnya ditampar, ditendang atau dipukul. Dan keempat, kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan atau pelecehan. Sekarang mari kita simak dulu video singkat berikut ini.
Untuk lebih jelasnya, seperti apa sih pendekatan gender dalam human security? Mari kita pelajari hasil kajian dari Parmar, Agrawal, dan kawan-kawan tahun 2010. Anda lihat peta ini, akibat konflik di Republik Afrika Tengah atau Central African Republic atau CAR, banyak orang yang mengungsi ke distrik Johong di Kamerun. Nah, para peneliti ini mensurvei para pengungsi perempuan di distrik Johong itu dengan menggunakan indikator keamanan manusia yang berasal dari model Lining Ari yang menyebutkan bahwa ada 3 domain kestabilan psikologis, yaitu keterikatan terhadap rumah, keterikatan terhadap komunitas, dan pandangan terhadap masa depan. Hasil penelitiannya adalah dengan 3 indikator itu, para pengungsi perempuan ternyata baik-baik saja. Mereka cukup nyaman hidup di pengungsian itu. Tapi ketika digali lebih dalam, ternyata mereka itu banyak yang mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya, baik itu dilakukan oleh pria asing atau pria yang menjadi partnernya. Kekerasan yang mereka alami jelas merupakan ancaman. Mereka merasa takut dan tidak aman hidup dalam kondisi ini. Tapi bila menggunakan indikator keamanan manusia yang ada, ancaman ini belum terdeteksi. Inilah yang dimaksud oleh judul artikel ini, perlunya kerangka kerja keamanan manusia yang sensitif gender. Nah, adanya pendekatan gender dalam keamanan manusia itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dunia, komunitas internasional mampu mengurangi ancaman dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat memengaruhi setengah populasi dunia, tapi juga dapat memengaruhi stabilitas suatu negara. Dengan kata lain, perempuan itu adalah separuh dari populasi dunia. Jika perempuan dilindungi, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, hak-hak mereka ditunaikan, artinya separuh populasi dunia ini akan hidup dengan bahagia dan kestabilan negara, bahkan kedamaian dunia pun jauh lebih mungkin untuk terwujud. Nah, komunitas internasional sudah mengupayakan dibentuknya agensi yang bertujuan melindungi perempuan, yaitu pembentukan UN Women. UN Women selengkapnya adalah The United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, yaitu entitas PBB yang bekerja untuk empowerment atau pemberdayaan perempuan. UN Women mulai beraktivitas pada Januari 2011. Lalu ada pula Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, yaitu perjanjian internasional yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB. CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara. Menariknya, Amerika Serikat telah menandatangani tapi belum meratifikasi. Sementara itu, Tahta Suci, Iran, Somalia, Sudan, dan Tonga menolak menandatangani CEDAW. Lalu di Indonesia juga telah disusun RUU PKS, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun hingga kini RUU ini masih belum disahkan oleh DPR. Nah, penjelasan saya sampai di sini dulu ya. Silahkan mengkaji lebih lanjut. Misalnya, Anda bisa mengkaji lebih dalam apa saja isi CEDAW. Apa yang menyebabkan ada negara yang menolak meratifikasi atau menandatanganinya. Atau Anda mempelajari secara menyeluruh isi pasal-pasal dalam RUU PKS. Jangan hanya berdasarkan kata orang. Jadi simak langsung draftnya, lalu coba ditelaah pasal apa saja yang menyebabkan pro dan kontra dalam RUU ini. Mengapa terjadi pro dan kontra tersebut? Lalu bagaimana pendekatan human security bisa digunakan dalam menganalisis kasus ini, dan seterusnya. Dan sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.